Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Hukum Acara Berdata. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan lingkup hukum acara berdata. Jadi masih tentang pendahuluan hukum acara berdata. Jadi dalam kesempatan ini akan saya sampaikan terkait dengan pengertian, kemudian sifat umum, sumber hukum, dan asas-asas hukum acara berdata. Ya. Yang pertama terkait dengan eksistensi hukum acara berdata. Ya, jadi hukum acara berdata itu suatu hal yang urgent, yang sangat penting, mendesak gitu. Ya, karena peranannya itu dalam rangka penegakan hukum perdata material. Ya. Kalau kita sudah mempelajari hukum perdata material, atau yang lebih kita kenal dengan hukum perdata, itu kan kita bicara tentang terkait dengan aturan-aturan, aturan-aturan berkaitan dengan hukum keluarga, hukum benda, perikatan, gitu. Nah, pentingnya hukum perdata material itu dalam rangka penegakannya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Jadi hukum perdata itu dia membutuhkan aturan yang itu bisa menegakkan hukum perdata material. Karena hukum perdata itu tidak a priori memaksa. Ya. Hukum perdata itu tidak a priori memaksa. Jadi aturan itu hanya aturan saja, aturan tertulis saja yang diatur dalam undang-undang, tapi tidak bisa memaksa. Tidak bisa memaksa misalkan dalam perikatan orang harus diberikan denda misalnya ketika dia melakukan prestasi. Hukum perdata tidak memaksa mengatur itu. Ya. Hukum perdata hanya mengatur terkait bagaimana jika ada misalkan orang yang melakukan prestasi, maka dia bisa dikenakan denda, dikenakan ganti kerugian dan lain-lain. Tapi hukum perdata tidak bisa memaksa itu. Ya. Yang memaksa hukum acara berdata. Oleh karena itu hukum perdata ini kalau untuk ditegakkan, untuk adanya pemaksaan terhadap suatu atau seseorang, satu pihak, maka membutuhkan kehadiran dari hukum acara berdata. Itulah urgensinya bahwa hukum acara berdata itu pentingnya dalam rangka penegakan hukum perdata material. Ya. Jadi hukum perdata material tanpa adanya hukum acara berdata, maka hanyalah berupa tulisan-tulisan yang tertuang dalam buku, kitab, undang-undang hukum perdata. Nah, untuk bisa ditegakkan, maka membutuhkan kehadiran hukum acara berdata. Itu yang harus dipahami. Ya. Nah, apa itu pengertian hukum acara berdata? Yang pertama yaitu ada beberapa pengertian ya. Pertama, menurut Wiryono Projodikoro, hukum acara berdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Kemudian yang kedua, menurut Sutikno Martokusumo, hukum acara berdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan daripada putusannya.
Yang ketiga, dalam peradilan perdata, tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat, ya, intinya adalah hukum acara perdata itu adalah bagaimana orang itu harus, ya, bertindak, ya. Bagaimana orang itu harus menjalani proses di pengadilan terkait dengan adanya sesuatu hal yang harus dia tuntut hak itu atau harus dia pertahankan hak itu, ya, sampai kemudian bagaimana hakim itu, ya, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Ya, itulah pengertian dari hukum acara perdata. Ya. Nah, kemudian ya ada pengertian yang lainnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata. Ya. Ya, peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata. Nah, pengajuan surat gugatan itu diajukan berdasarkan asas actor sequitur forum rei. Ya, maksudnya apa ini? Jadi pada intinya gugatan itu diajukan berdasarkan tempat, ya, di mana orang itu berada. Terutama di sini terkait dengan di mana tergugat berada. Ya, berada. Jadi kalau misalkan ada gugatan, ya, gugatan diajukan oleh penggugat, maka ke pengadilan mana itu diajukan harus melihat dari di mana tergugat berada. Ini secara umum, ya, secara umum. Kalau misalkan tergugatnya lebih dari satu orang, ya, maka bisa di tempat tinggal salah satu tergugat. Itu. Ya. Kalau misalnya ya, tergugatnya tidak diketahui keberadaannya, nah gitu. Kan ada tuh, ya, misalnya dalam perkara perceraian itu sering, ya, tergugat tidak diketahui keberadaannya, ya, maka bisa di tempat domisili penggugat dengan catatan tergugat tidak diketahui keberadaannya, ya. Gitu. Nah, misalkan juga contoh yang lainnya, misalkan ada objek yang disengketakan, misalkan objeknya benda tak bergerak atau tanah atau rumah, maka bisa diajukan di tempat di mana tanah itu berada. Gitu. Di pengadilan jurisdiksi mana tanah itu berada. Jadi ada beberapa cara di situ. Ya. Jadi pengajuan gugatan itu diajukan berdasarkan asas actor sequitur forum rei. Yang kedua, peraturan hukum yang menjamin, mengatur, dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata. Di dalam mengadili, hakim itu harus audi et alteram partem. Ya. Maksudnya apa? Jadi dalam hal hakim itu mengadili, maka dia harus mendengar dari para pihak, ya. Audi itu mendengar audi alteram partem, mendengar dari para pihak. Gitu. Dan sesuai ius constitutum, maksudnya sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang. Ya. Jadi kalau misalkan dalam penggugatan itu, ya ini ingat, ya, ini adalah hukum acara perdata. Jadi kalau hakim itu memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan sesuatu, mendengarkan sesuatu, maka dia pun juga harus berlaku yang sama kepada tergugat. Jadi hakim itu harus mendengar kedua belah pihak. Penggugat ingin menyampaikan sesuatu kepada hakim di pengadilan, maka tergugat pun juga harus diberikan kesempatan yang sama. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan
ada pihak yang tidak menggunakan haknya. Misalkan penggugat akan mengajukan alat bukti apa atau saksi berapa gitu. Atau akan mengajukan saksi lagi. Nah, si tergugatnya apakah juga tergugat akan mengajukan hal yang sama? Sang tergugat tidak ya tidak gitu. Tapi ya pada dasarnya harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak. Yang ketiga, peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim memutus perkara perdata. Jadi, putusan hakim itu harus adil dan memuat alasan-alasan. Ya. Kalau misalkan kita memperhatikan ya, putusan pengadilan itu ya, itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan. Nah, gitu. Ada banyak unsurnya itu. Ya, mungkin ada unsur yuridisnya ya. Ya pastilah ada unsur yuridisnya. Ada unsur filosofisnya, ada unsur sosiologisnya. Nah, kalaupun dirasa penting ya karena begini, misalkan suatu perbuatan diajukan kok tidak ada dasar hukumnya, ya maka kemudian hakim itu harus melakukan refinting atau melakukan penemuan hukum. Ya. Sehingga nanti ada juga unsur penemuan hukumnya. Ya, itu nanti kalau misalkan diikuti oleh hakim-hakim sesudahnya dalam perkara yang sama, maka itulah yang akan menjadi yang namanya jurisprudensi. Ya. Yang keempat, peraturan hukum yang mengatur bagaimana tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim. Eksekusi dilakukan terhadap putusan hakim yang berisikan penghukuman atau kondemnatur. Ya. Ini peraturan hukum yang mengatur bagaimana tahap dan pelaksanaan putusan hakim. Jadi kalau dalam perkara perdata itu ya, ada yang sifatnya itu penghukuman ya, atau kondemnatur. Ya, kalau ada hukuman misalkan dalam gugatan prestasi gitu ya. Dalam amar putusannya hakim tidak hanya menyatakan ya, tapi menghukum tergugat misalkan untuk membayar kewajiban utang pokok senilai atau sebesar misalkan 1 miliar gitu. Itu kondemnatur. Ya, kondemnatur. Nah, adanya eksekusi itu kan tidak serta-merta, tapi nanti misalkan dilaksanakan ada unmanning ya, panggilan atau teguran. Oh, tergugat ini kamu sudah sudah diputus perkaranya kok tidak dilaksanakan putusannya, kenapa gitu. Nah, ini diperingatan unmanning, kasih waktu ya, 7 hari untuk kemudian melaksanakan unmanning itu ya, melaksanakan putusan maksudnya. Nah, kalau misalnya unmanning sudah tidak dilaksanakan, tidak diindahkan, nah kalau nanti dieksekusi. Tapi dengan catatan perkara itu sudah inkrah ya, tidak ada upaya hukum banding, kasasi. Ini kalau sudah inkrah. Ya. Selanjutnya sifat umum ya hukum acara perdata. Nah, ditinjau dari sifat dan asal muasal terjadinya perkara perdata adalah inisiatif dari orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain. Gitu. Ya, jadi sifat umum hukum acara perdata itu adalah ditinjau dari sifat dan asal muasal terjadinya perkara perdata. Itu adalah inisiatif dari orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, ditinjau dari aspek pembagian hukum. Berdasarkan kekuatan sanksinya, ya, itu adalah memaksa. Memaksa karena disebabkan fungsinya dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata material. Ya. Jadi dari aspek pembagian hukumnya terkait dengan sanksi itu memaksa. Ya. Memaksa karena ya tadi ya kalau tidak dipaksa terkait dengan suatu hal yang ada ya nanti tidak bisa menegakkan aturan material. Misalkan begini,
ketika hakim sudah memutus perkara, ya, dalam tingkat pertama, gitu ya, kan diberi waktu tuh. Silakan kalau misalkan Anda tergugat misalnya tidak puas dengan putusan ini, ya, maka Anda bisa mengajukan upaya hukum. Pengadilan memberikan waktu 14 hari, ya, untuk Anda mengajukan banding misalnya gitu. Ya. Itu kan memaksa. Artinya apa? Kalau 14 hari dia tidak mengajukan banding, artinya dia menerima putusan pengadilan. Nah, itu. Ya. Begitu, misalnya begitu. Ya, jadi sifat umum hukum acara perdata adalah memaksa. Ya. Yang kedua, ditinjau dari sifat kesederhanaan, yaitu lebih detail, mendalam, terperinci. Namun tidak complicated. Dalam implementasinya, sederhana itu adalah prosedurnya jelas, transparan, dapat dipahami masyarakat dengan tanpa meninggalkan aspek formalitas, kepastian hukum, serta nilai-nilai keadilan. Ya. Jadi memang dalam hal hukum acara perdata itu detail, ya, memang detail. Bagaimana orang itu membuat rekes harus detail, membuat suatu cerita harus runut, ya, runtut gitu. Jangan loncat-loncat, harus sistematis. Poin satu dan poin lainnya harus berkaitan, ya. Jadi tidak, dan itu setiap apa yang disampaikan itu harus dapat dibuktikan. Jadi harus mendalam dan terperinci. Misalkan ada kerugian, sebutkan kerugiannya sekian juta rupiah, alasannya apa, harusnya bagaimana, dan seterusnya, harus terinci. Gitu. Sebelum kemudian nanti di akhir dalam petitum, ya, itu diminta tentang apa, jadi apa tuntutan dari penggugat itu, ya, yang apa yang diinginkan dari tergugat, supaya apa, menghukum untuk membayar atau menghukum untuk meninggalkan objek gitu, ya, dan lain-lain. Ya. Kemudian sumber hukum acara perdata, ya, ini ada banyak sebetulnya, ya, tapi yang berlaku saat ini, ya, diantaranya ada di HIR, ya, dan RBG. Ya, sampai sekarang beberapa aturan itu yang ada bukunya di beberapa toko buku ada, masih berlaku. Ya, inilah yang pernah saya sampaikan bahwa aturannya itu masih masih berserak-serak gitu, ya. Belum ada dalam suatu kitab yang satu yang utuh gitu, ya. Kemudian juga sumber hukum acara perdata itu juga ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, dan di PP 9 Tahun 75, ya, tentang aturan teknisnya, ya. Selain itu juga ada di Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang paling baru, Undang-Undang 48 Tahun 2009. Itu juga beberapa pasal merupakan sumber hukum acara perdata. Kemudian di Undang-Undang Mahkamah Agung, ya. Kemudian kalau di peradilan agama, jadi kan kenapa peradilan agama juga disampaikan, karena peradilan agama itu hukum acaranya itu seperti hukum acara perdata, ya. Jadi secara umum urut-urutannya itu seperti hukum acara perdata. Kecuali kalau misalkan nanti diatur secara khusus, nah itu kemudian mempunyai aturan tersendiri. Kemudian di buku keempat, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu juga merupakan salah satu sumber hukum acara perdata. Kemudian di jurisprudensi juga ada, di Perma, banyak sekali ini Perma ini, ya. Perma tentang mediasi, Perma tentang gugatan sederhana, Perma tentang perubahan-perubahan, ya, yang ada di situ. Itu juga sebagai sumber hukum acara perdata.
ada doktrin ya, dan lain-lain. Nah, sampai saat ini ya, kalau sekarang memang sedang diupayakan ya. Ini video saya buat tahun 2021 sehingga tahun ini ada RUU KUHA Perdata. Ya. RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Yang itu sekarang sedang dibahas di DPR karena tahun ini masuk di prolegnas gitu ya. Meskipun upayanya sudah sejak lama ya, tapi baru tahun ini masuk di prolegnas. Berikutnya tentang asas-asas hukum acara perdata. Ya. Yang pertama adalah asas peradilan yang terbuka untuk umum. Asas peradilan yang terbuka untuk umum. Nah, persidangan ya itu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi kalau misalkan ada kita menyaksikan ya pemeriksaan perkara perdata, itu kan di awal pasti hakim itu harus menyampaikan. Ya, misalkan sidang perkara perdata nomor 1 ya, garis miring PDT.G garis miring 2021 garis miring misalkan PN Yogyakarta pada hari ini tanggal bla 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 gitu ya, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Nah, gitu. Jadi jika persidangan itu belum dinyatakan dibuka, maka persidangan itu belum sah. Dan itu berlaku pada setiap proses acara. Ya, misalkan sekarang baru sidang pertama, ya, kemudian minggu depan sidang yang kedua, acaranya sudah lain, ya. Kemudian yang berikutnya ketiga acaranya sudah misalkan pembacaan gugatan, kemudian pembacaan jawaban dan lain-lain. Setiap proses persidangan acara perdata, maka hakim itu wajib ya menyampaikan bahwa persidangan itu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Tapi memang ya tidak semua perkara itu terbuka untuk umum, gitu ya. Kalau dalam perkara perdata, perkara seperti perceraian ya, itu tidak dibuka untuk umum, tapi tertutup. Ya. Makanya kalau misalkan dalam setiap sidang itu, dalam perkara perceraian, hakim akan menyampaikan persidangan nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Nah, itu perkecualiannya. Tapi nanti meskipun tertutup, dalam putusannya hakim itu wajib ya menyatakan persidangan itu terbuka untuk umum ya, khusus dalam pembacaan putusan ya. Meskipun pemeriksaan perkaranya itu dalam tertutup ya, dilakukan tertutup, tapi dalam pembacaan putusan maka harus disampaikan terbuka untuk umum ya, khusus dalam putusan ya. Tapi kalau dalam pemeriksaan perkara dari gugatan sampai sebelum putusan itu tertutup. Yang berikutnya asas hakim yang pasif ya, ditinjau dari inisiatif datangnya perkara ini ya. Nah, kalau tadi kan dikatakan bahwa perkara perdata itu diinisiatif oleh orang, gitu ya. Oleh karena itu nanti hakim itu ya tidak boleh mempengaruhi pihak untuk mengajukan perkara. Misalnya ada yang kenal gitu ya, ada yang tahu, udah diajukan aja perkaranya, itu tidak boleh. Mempengaruhi tidak boleh. Jadi biar inisiatif para pihak sendiri. Ya. Nah, ketika diajukan perkara itu di pengadilan, ya, hakim tidak boleh menolak perkara. Ya. Nggak boleh menolak perkara, tapi dengan alasan, ini hukumnya nggak boleh. Ya. Karena hakim itu dianggap tahu hukum. Ya.
Atau misalnya hakim nolaknya, ini yang ngajukan saya nggak senang sama orangnya gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Kalaupun itu bertentangan dengan dengan keyakinannya, misalkan ini ada saya kenal dengan ini dan saya khawatir nanti mempengaruhi putusan, ya dia bisa mengundurkan diri nanti biar hakim ketua pengadilan yang menunjuk penggantinya gitu misalnya. Ya, begitu. Yang berikutnya ya, ditinjau dari luas pokok sengketa. Ya. Jadi para pihak itulah yang menentukan tentang isi gugatannya. Yang tahu kan para pihak ya. Dia mau sampaikan seperti apa gitu ya. Tapi memang kalau membuat gugatan itu tidak mudah ya. Ya, orang awam kesulitan ya membuat ini. Apalagi kalau misalkan perkara itu perkara-perkara yang rumit tentang tanah gitu misalnya, berkaitan dengan utang piutang, itu sulit gitu. Meskipun di internet banyak sekali contohnya, tapi case per case berbeda-beda karakternya gitu. Berbeda terkait dengan permasalahannya, berbeda dengan terkait dengan para pihaknya, posisi kasusnya, hubungan hukumnya gitu ya, berapa orang yang ada di situ. Wah, itu sangat kompleks gitu ya. Maka yang tahu ya hanya sarjana hukum yang terlatih, artinya dalam hal ini adalah advokat atau lawyer gitu ya. Itu yang yang bisa membuat gugatan dengan baik ya. Yang ketiga, hakim tidak dapat mencegah jika perkara dicabut atau ada perdamaian. Jadi dalam hukum acara perdata, kalau para pihak tadi menginginkan adanya perdamaian, ya harus didorong, jangan dihalang-halangi. Itu. Dalam setiap awal hakim setelah membuka sidang, itu pasti hakim akan menanyakan bagaimana penggugat tergugat, apakah sudah ada perdamaian. Nah, gitu. Gimana penggugat, sudah damai? Nanti penggugat menjawab belum, Pak Hakim gitu. Tergugat apakah sudah ada perdamaian? Belum, Pak Hakim. Ya sudah, kalau belum ada perdamaian, perkara dilanjutkan. Nah, gitu. Nah, hakim itu wajib menanyakan itu sampai menjelang dia itu akan menyampaikan putusan gitu. Hari ini terakhir ya. Hari ini adalah hari hakim membacakan putusan. Sebelum dia membacakan putusannya, dia wajib menanyakan juga kepada para pihak, bagaimana penggugat tergugat, apa sudah ada perdamaian. Nah, gitu. Ya, kalau misalkan pas mau diputus kok mereka damai, ya sudah, berarti nggak jadi nanti yang sampaikan adalah perdamaiannya. Itu. Ya. Yang keempat, hakim dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan lebih dari yang diminta. Ya. Ini yang sering disebut dengan ultra petita. Ya, ultra petita. Memang di sini ada beberapa pendapat ya. Ya, apakah boleh ultra petita ya? Ada pendapat yang mengatakan boleh ya, sepanjang itu memang dituangkan dalam posita. Tapi kalau di posita tidak ada, ya tidak boleh gitu ya. Jadi ada yang mengatakan pasifnya itu pasif, sama sekali pasif, artinya tidak boleh melakukan inisiatif memberikan putusan lebih dari yang diminta. Tapi ada pula yang mengatakan pasifnya itu ya tidak selalu pasif sekali, tapi sekiranya itu ada memberikan efek ataupun hal yang baik kepada salah satu pihak, ya sebenarnya karena ada hal yang memang sebetulnya dia itu berhak sesuatu tapi terlupa untuk tidak disampaikan, maka hakim bisa inisiatif untuk mengabulkannya misalnya begitu. Itu memang ada dua pendapat seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, bukti hakim pasif, putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan. Ya, putusannya menyimpang daripada yang dituntut dalam gugatan. Ya.
Dasar pertimbangan bahwa hakim dalam menyusun pertimbangan putusan tidak boleh menyimpang dari dasar gugatan. Tidak adanya tuntutan ganti rugi dalam petitum, maka putusan pengadilan tinggi yang mengharuskan tergugat mengganti kerugian harus dibatalkan. Jadi ini adalah contoh-contoh begini ya. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan. Ya. Pertama, putusannya menyimpang daripada yang dituntut dalam gugatan. Jadi misalkan gugatannya itu minta sesuatu, ya, misalkan terkait dengan pemberian ganti kerugian terhadap tuntutan ganti kerugian terhadap suatu utang piutang gitu ya. Nah, Mahkamah Agung itu membatalkan putusan karena putusannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam gugatan, gitu. Nggak sinkron gitu, nggak sinkron. Entah kenapa gitu ya. Nah kemudian di tingkat pertama ya penggugatnya dia tidak setuju, dia tidak sepakat, kemudian dia melakukan upaya hukum. Nah Mahkamah Agung nanti membatalkan karena menyimpang, tidak sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian dasar pertimbangan bahwa hakim dalam menyusun pertimbangan putusan tidak boleh menyimpang dari dasar gugatan. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi sebelum hakim itu memutus perkara, maka dia harus memberikan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Pertimbangan itu diantaranya mempertimbangkan gugatan, mempertimbangkan aturan hukum, mempertimbangkan fakta, mempertimbangkan mengenai pembuktian, ya, alat buktinya apa saja gitu. Itu semua dipertimbangkan. Ya, dan itu tidak boleh keluar dari apa yang disampaikan oleh para pihak. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak adanya tuntutan ganti kerugi dalam petitum. Misalkan ada kerugian yang disampaikan dalam posita. Dalam posita disampaikan bahwa kerugian yang dialami oleh penggugat sekian ratus juta rupiah. Tapi di petitum nggak disampaikan. Nah, menurut pendapat yang ini nggak boleh itu di petitum tidak ada tuntutan ganti ruginya, ya, tapi kemudian oleh hakim dikabulkan atau kemudian diberikan putusan bahwa harus memberikan ganti kerugian. Nah ini ada yang berpendapat nggak boleh. Ya. Maka ketika dalam putusan perkara itu hakim tingkat pertama mengabulkan ganti kerugian padahal di petitum tidak ada. Nah kemudian yang oleh pengadilan tinggi itu karena tidak ada tuntutan itu, maka tergugat yang diberikan hukuman, memberikan ganti kerugian harus dibatalkan. Nah, ini yang kemudian menjadi asas ya, bahwa hakim itu harus pasif itu. Pasif itu artinya tidak boleh melakukan inisiatif, ya. Tidak boleh memutuskan melebihi apa yang diminta, ya, itu tidak boleh. Ya. Nah kemudian ya ini saya sampaikan ada dua pendapat ya. Ada hakim pasif, ada hakim aktif di sini. Nah, Mahkamah Agung itu juga pernah ya mengadili perkara. Jadi dapat memberikan amar atau diktum putusan melebihi petitum asal tidak melebihi posita. Ya. Antara itu ya misalkan begini. Di posita itu disebutkan tentang adanya kerugian yang dialami oleh penggugat. Tapi di petitum itu tidak disebutkan, tidak dituntut ya, tidak diminta. Itu memang di satu sisi ini menjadi sebuah dilema gitu ya. Ini penggugat kok dia bisa membuktikan segala kerugiannya gitu ya, dan tak terbantahkan oleh tergugat misalnya gitu. Tapi dia tidak mencantumkan itu dalam petitum gitu. Terus hakim harus bagaimana? Nah,
Kalau hanya berdasarkan kepada hakim pasif, kasihan menggugat. Dia bisa membuktikan tentang kerugiannya dan tak terbantahkan oleh tergugat, namun dia kelupaan tidak menuliskan mengenai tuntutannya tentang ganti kerugian. Karena petitum itu adalah harus berdasarkan deposita. Gitu. Maka dalam pendapat yang ini, hakim itu boleh melakukan inisiatif memberikan menghukum tergugat untuk memberikan ganti kerugian sepanjang itu tidak melebihi posita. Ya. Yang kedua, ya, pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian material. Ya, ini bersama. Jadi, misalkan dan digugat ya, terkait dengan tadi itu ya, ada nilai, ya, asalkan masih ada kejadian yang terkait dengan di situ dengan aspek material, kejadian material, itu boleh. Ya. Ya misalkan begini, dalam perjanjian disebutkan ada perjanjian tentang perjanjian utang piutang misalnya gitu. Nah, dan itu diakui juga oleh tergugat perjanjian itu, ada surat perjanjiannya. Tapi di petitum lupa misalkan tidak dimintakan mengenai sahnya perjanjian itu. Ya, tapi itu diakui oleh para pihak. Nah, hakim boleh memberikan putusan yang itu putusannya itu adalah bahwa surat perjanjian itu sah gitu ya. Diakui para pihak. Yang ketiga, mengabulkan lebih dari petitum. Itu diizinkan. Ya, boleh ya, asal sesuai dengan posita. Gitu. Jadi hampir sama dengan yang pertama tadi ya. Jadi asalkan di posita itu ada, ya, di petitum tidak ada, nah itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau misalkan di posita tidak ada, gitu. Kok kemudian tiba-tiba ada petitumnya memutus tentang sesuatu hal, gitu. Itu yang tidak diperbolehkan. Ya, sepanjang di posita ada, nah itu boleh. Saya kira kalau misalkan hakim terkait dengan adanya suatu ada keyakinannya bahwa ini tuh sebenarnya sudah benar penggugat itu sudah bisa membuktikan tak terbantahkan, saya kira untuk kebaikan penggugat ya sebenarnya harusnya cenderung kepada aktif. Ya. Nah, ini bagaimana ius constituendumnya ya. Kalau berdasarkan RUU ya, hakim dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak digugat atau memberikan putusan yang isinya melebihi dari yang digugat oleh penggugat. Jadi nanti saya kira lebih kepada melihat dari dari aspek keadilan ataupun ya kalau seandainya memang hakim meyakini bahwa perlu untuk memberikan putusan yang melebihi dari petitum sepanjang tidak melebihi posita, maka saya kira itu baik. Yang berikutnya asas mendengar kedua belah pihak ya. Jadi ini tadi seperti audi et alteram partem tadi ya. Jadi hakim bertindak adil, memperlakukan beberapa pihak dalam kapasitas yang sama. Ya. Hakim tidak boleh melakukan konklusi dasar dengan menerima keterangan di mana salah satu pihak dinyatakan benar tanpa pihak lainnya diberikan kesempatan untuk menanggapi dan menyatakan pendapatnya. Gitu. Jadi kalau ada pihak penggugat yang mengajukan dalil, kemudian mengajukan bukti dan saksi, gitu ya, maka hakim itu harus memberikan kesempatan kepada pihak lawannya ya, untuk melakukan bantahan. Bagaimana caranya? Ya kalau misalkan dia itu penggugat menyampaikan gugatan,
ya tergugat diminta untuk menanggapi dengan jawaban kan gitu. Kalau dalam pembuktian si penggugatnya mengajukan alat bukti didukung dengan saksi gitu, yaitu nanti tergugatnya pun juga diminta misalkan mengajukan alat bukti juga dan juga saksi gitu. Jadi harus memberikan porsi yang sama kepada para pihak. Yang berikutnya pemeriksaan dalam 2 instansi ya. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Itu memeriksa berdasarkan faktanya. Ya. Jadi kalau di pemeriksaan di pengadilan tinggi itu identik dengan pengulangan. Pengulangan dengan pengadilan negeri gitu ya. Jadi masalah begini, di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi itu ya yang diperiksa adalah terkait dengan kronologi ya, peristiwanya. Oleh karena itu dalil berupa fakta-fakta itu penting disampaikan ketika itu diajukan di tingkat pertama. Yang pertama. Dan nanti kalau misalkan tidak puas kemudian menyampaikan banding di pengadilan tinggi, maka juga bisa menyampaikan fakta-fakta baru misalkan itu ya. Yang itu bisa mendukung dalil gugatan dan dalil bandingnya. Ya. Jadi judek fakti ya. Jadi kaitannya dengan itu, maka yang diperiksa adalah fakta. Fakta itu lebih memperhatikan mengenai tadi dalil ya, faktanya, kemudian alat buktinya. Alat buktinya mana, saksinya mana gitu ya. Nanti disampaikan. Maka kalau di pengadilan tinggi disebut dengan pengadilan ulangan ya. Pengadilan ulangan dari pengadilan negeri. Nah, kemudian kalau di tingkat kasasi ya, tingkat kasasi ini lebih kepada yang namanya judex juris ya. Itu membandingkan dulu ya. Kalau tadi judex fakti, jadi judex fakti itu memeriksa fakta. Kalau di Mahkamah Agung kasasi itu judex juris ya, judex juris. Jadi di Mahkamah Agung tidak lagi melihat fakta, tapi Mahkamah Agung akan memeriksa apakah ya dasar hukum yang digunakan oleh hakim di tingkat pertama dan tingkat banding itu sudah tepat atau belum. Ya. Dia tidak lagi melihat dari fakta, tapi melihat dari apakah dasar hukum yang digunakan hakim tingkat pertama dan tingkat banding sudah benar atau belum. Maka dikatakan sebagai judex juris ya. Yang diperiksa adalah landasan hukumnya. Nah, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena satu, ya, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Ya. Misalkan begini, dalam pemilihan penyelesaian sengketa memilih domisili kantor kematraan pengadilan negeri bla 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 gitu ya. Nah, misalkan begini, misalkan dalam suatu perjanjian ya. Dalam klausul perjanjian biasanya kan ada keterangan ya di pasal-pasal akhir itu bahwa para pihak ya jika ada sengketa maka akan memilih domisili pada kantor pengadilan negeri apa gitu. Itu disebutkan di situ. Nah, seandainya sudah disebutkan di situ, misalkan memilih pengadilan negeri Yogyakarta, kok kemudian ada gugatan di pengadilan negeri Sleman misalnya, ya, maka itu bisa dibatalkan. Karena di awal perjanjian itu kan sudah disepakati mengenai pemilihan domisili kantor kepaniteraan negeri Yogyakarta ketika nanti ada permasalahan atau ada sengketa. Kan ada asasnya ya, perjanjian itu adalah asasnya pacta sunt servanda.
Jadi perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Itu. Kemudian yang kedua, salah menerapkan hukumnya. Harusnya memakai UPA, namun menggunakan BW. Misalnya, ini dalam perkara perdata terkait dengan hak kepemilikan tanah yang digunakan malah BW. Kan sudah ada ketentuan bahwa terkait dengan benda tidak bergerak, hak tidak berkaitan dengan hak benda tidak bergerak tidak lagi berlaku dalam BW, tapi telah diubah, berlakukan Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, gitu. Loh, kok masih memakai BW? Nah, itu bisa dibatalkan karena salah menerapkan hukum. Nah, di situ. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang. Ya. Putusan hakim harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Di situ. Jadi harus ada pertimbangan terkait dengan fakta, apalagi pertimbangan yuridis, ya, pertimbangan undang-undang, norma. Ya. Yang berikutnya, MA itu bukanlah peradilan instansi tingkat ketiga. Ya, bukan, ya. Karena Mahkamah Agung memisahkan masalah fakta dan masalah hukum. Ya. Jadi kalau dalam hal tadi saya sebutkan, kalau dalam Mahkamah Agung itu memisahkan fakta dan hukum, gitu. Oleh karena itu di Mahkamah Agung itu lebih tadi itu pemeriksaannya itu karena apakah ya hakim tingkat pertama dan banding itu sudah tepat belum ya menggunakan dasar hukumnya, gitu ya. Tadi misalnya yang pertama terkait dengan adanya perjanjian yang sudah disepakati, kalau ada sengketa maka sudah menentukan Pengadilan Negeri Jakarta. Loh, kok dia memakai menggugat di Pengadilan Negeri Sleman? Nah, itu tidak boleh. Berarti salah hakim tadi itu. Jadi dibatalkan. Ya. Atau tadi harusnya pakai OPA, kok malah pakai BW gitu. Itu juga salah dalam penerapannya. Jadi nanti kemenangan MA di situ. Dia tidak lagi melihat dari fakta. Ya, tidak lagi melihat dari kronologi, tidak melihat lagi dari fakta-fakta hukum, ya, tapi lebih kepada apakah sudah benar atau belum. Gitu. Maka disebut dengan judex juris. Yang berikutnya, peradilan dengan membayar biaya perkara. Ya, ada biaya paniteraan, biaya pemanggilan, pemberitahuan, materai, administrasi. Tapi secara umum ya, memang ada asas bahwa berperkara dikenakan biaya. Artinya apa? Ya, setiap orang itu mendaftarkan perkara di pengadilan itu dikenakan biaya. Biaya itu digunakan untuk memanggil sebetulnya. Jadi biaya itu digunakan untuk memanggil para pihak untuk datang ke pengadilan itu. Ya, manggil itu ada kenakan biaya. Misalnya apalagi kalau misalkan di luar kabupaten atau kota atau luar provinsi ya. Maka nanti memanggilnya itu juga harus dengan bantuan dari jurusita pengadilan negeri setempat di mana orang itu berada. Misalnya sidangnya di Jogja, tapi orangnya di Surabaya. Nanti yang memanggil itu pengadilan negeri Yogyakarta minta bantuan jurusitanya pengadilan negeri Surabaya untuk memanggil orang yang ada di Surabaya tadi. Gitu. Jadi nggak bisa bukan lewat pos, bukan lewat kurir, enggak ya, tapi harus disampaikan sendiri oleh pengadilan oleh jurusita, nanti dicatatkan dalam berita acara. Yang ketujuh, tidak ada keharusan untuk mewakilkan. Jadi beracara itu tidak harus diwakilkan. Jadi kalau misalkan para pihak tadi mampu, maka dia bisa langsung datang ke pengadilan. Ya. Jadi tidak harus pakai kuasa hukum, tidak harus pakai lawyer gitu ya. Ya, kalau untuk perkara-perkara yang mudah-mudahan seperti perceraian sih bisa. Ya. Kalau untuk perkara yang rumit, yang kerugiannya itu jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran, objeknya banyak ya, itu memang lebih baik pakai lawyer sih. Ya. Kemudian asas persidangan berbentuk majelis, ya, pengadilan memeriksa dengan susunan majelis sekurangnya 3 orang, kecuali undang-undang menentukan lain. Ya, artinya kalau misalkan secara umum hakim itu majelis itu sedikitnya 3 orang. Ya.
Satu orang bisa, misalkan dalam permohonan ya. Untuk perkara-perkara permohonan satu orang bisa. Tapi dalam perkara yang kontentius ya, kontentius ada sengketa seperti gugatan, itu diperiksa dengan majelis. Tapi kalau untuk perkara-perkara volunteer, ya, perkara-perkara volunteer itu perkara-perkara tidak ada sengketa, ya, seperti permohonan pengangkatan anak gitu ya, maka itu bisa diperiksa dengan hakim tunggal. Kemudian ruang lingkup badan peradilan ada badan umum. Badan umum itu yang sering kita kenal dengan pengadilan negeri ya. Itu disebut peradilan umum. Kemudian peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ya, saya kira itu ya pendahuluan yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengertian ya, lingkup, sifat ya, dan segala hal terkait dengan hukum acara perdata. Ya. Kita cukupkan, kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.